Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5. Di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode penelitian biologi murni dengan research desainnya. Nah, adapun untuk anggota kelompok 5 yaitu terdiri dari Ella Lailawati, saya, Fida Fitrianingsih, Dinda Hairul Rohmah, dan juga Beatrix Putri Septianingrum. Langsung saja ke pengertian dari biologi murni. Nah, jadi penelitian biologi murni adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan dasar dalam bidang biologi tanpa berfokus langsung pada penerapan praktis. Nah, adapun untuk ciri-ciri dari penelitian biologi murni, yang pertama yaitu bersifat teoritis dan fundamental, yang kedua tidak langsung diterapkan, yang ketiga dilakukan melalui metode ilmiah, yang keempat berorientasi pada pengembangan ilmu. Bisa di next. Nah, adapun untuk hakikat dari metode penelitian biologi, yaitu dilakukan berdasarkan metode ilmiah ya teman-teman. Nah, adapun untuk langkah-langkahnya bisa dilihat. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga penyusun hipotesis, yang keempat eksperimen, yang kelima analis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Ciri-ciri dari metode ilmiah, yang pertama yaitu bersifat empiris gitu ya, yang dimana dilakukan secara langsung gitu, secara nyata. Nah, kemudian bersifat objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh penelitinya atau berdasarkan dengan objek yang akan diteliti gitu. Kemudian rasional dan logis serta dinamis, yaitu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, lanjut research design di sini adalah suatu rencana gitu atau kerangka kerja sistematis yang disusun oleh peneliti sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga analisis data dan penarikan kesimpulan. Nah, adapun dari desain penelitian ini berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru agar penelitian tuh berjalan terarah, terstruktur, dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya itu ada jenis research design dalam biologi murni. Yang pertama itu ada true experimental design atau eksperimen murni. Nah, penelitian ini itu dianggap sebagai jenis eksperimen yang sudah baik karena adanya kelompok lain sebagai pembanding atau kelompok kontrol. Nah, pengujian variabel bebas dan variabel terikatnya itu dilakukan terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Karakteristiknya itu yang pertama ada pemilihan sampel secara acak, yang kedua itu ada terdiri dari dua kelompok yaitu eksperimental dan kontrol, yang kedua kelompok tersebut itu diberi perlakuan yang berbeda. Selanjutnya itu ada kuasi eksperimental design atau eksperimen semu. Nah, penelitian ini tuh dikembangkan karena kesulitannya mendapatkan kelompok kontrol yang berfungsi sepenuhnya, yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol atau non-random. Nah, kedua kelompok itu nanti diberi perlakuan lalu diberikan proses juga. Nah, hasilnya juga nanti dibandingkan untuk melihat efektivitas perlakuan tersebut. Karakteristiknya itu yang pertama diberi perlakuan itu, yang kedua kelompoknya dimanipulasi, dan yang ketiga itu sampelnya tidak acak atau non-random. Selanjutnya itu ada descriptive research design. Nah, di sini itu peneliti hanya fokus pada mendeskripsikan situasi atau kasus yang diteliti. Penelitian ini juga merupakan desain penelitian yang berbasis teori, yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang diperoleh, lalu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Kedua itu ada korelasional, ini termasuk penelitian non eksperimental, artinya tidak ada manipulasi variabel, hanya melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Tapi perlu diingat, ini tidak menjelaskan sebab akibat, hanya keterkaitannya saja, biasanya pakai analisis statistik. Terus yang kedua ada korelasi atau komponen research design. Jadi biasanya ini dijelaskan tentang koefisien korelasi R yang dinilai dari -1 sampai +1. Kalau mendekati +1 itu artinya hubungannya positif kuat. Jika mendekati -1 itu berarti hubungannya negatif kuat. Nah, kalau mendekati 0 berarti hubungannya itu lemah atau tidak ada. Selanjutnya ada komponen utama research design, itu ada judul, pertanyaan topik atau masalah, motif dan tujuan, pertanyaan atau tujuan penelitian, tinjauan literatur, strategi penelitian. Selanjutnya ada konsep, teori, hipotesis dan model, terus ada sumber data dan jenisnya, selanjutnya ada pemilihan sumber data, pengumpulan data dan waktu, reduksi dan analisis data, serta masalah dan keterbatasan. Nah, di sini kami ada contoh penelitian research design dalam biologi murni. Di sini ada pengaruh kampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy. Nah, jenis penelitian itu ada eksperimen murni dengan desain rancangan acak lengkap, variabel bebasnya dosis ampas kopi, sedangkan variabel terikatnya itu seperti tinggi tanaman, jumlah daun, sama produktivitas. Nah, untuk analisis datanya itu digunakan uji statistik seperti normalitas, homogenitas, ANOVA, dan uji lanjut. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat bagaimana desain penelitian ini diterapkan secara nyata. Oke, selanjutnya itu ada validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, tes dikatakan valid jika hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan atau keadaan yang sebenarnya dari objek yang diukur. Lalu, jenis-jenis validitas itu ada 4,
Yang pertama, validitas isi. Nah, validitas isi ini menunjukkan apakah alat ukur atau metode penelitian sudah mencakup semua aspek yang ingin diteliti dalam biologi. Lalu yang kedua, validitas konstruk, yaitu menunjukkan apakah alat ukur benar-benar mengukur konsep biologi yang dimaksud. Lalu, validitas internal itu menunjukkan apakah hasil penelitian benar-benar disebabkan oleh variabel yang diuji, bukan faktor lain. Lalu, validitas eksternal itu menunjukkan apakah hasil penelitian bisa berlaku pada kondisi lain di luar percobaan. Kedua itu reliabilitas, yaitu tingkat konsistensi atau kestabilan hasil suatu tes. Nah, tes dikatakan reliable jika memberikan hasil yang hampir sama ketika digunakan berulang kali pada orang yang sama, selama kemampuan yang diukur tidak berubah. Nah, semakin konsisten hasilnya, semakin tinggi reliabilitasnya. Jenis reliabilitas itu ada dua. Yang pertama, reliabilitas konsistensi tanggapan. Artinya mengukur apakah hasil tetap sama ketika tes diulang pada orang yang sama. Lalu reliabilitas konsistensi antar butir itu melihat apakah setiap soal dalam tes saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Nah, biasanya reliabilitas diuji dengan KR20 untuk soal benar salah atau dikotomi. Lalu Cronbach alpha itu untuk skala atau pilihan lebih dari 2. Nah, jika nilai alpha di atas 0,70 maka reliabilitasnya dianggap baik. Selanjutnya ada etika dalam penelitian biologi. Yang pertama berdasarkan prinsip dasar bioetika. Yang pertama itu ada otonomi, artinya kita harus menghormati hak setiap individu. Kalau penelitian melibatkan manusia, mereka harus tahu tujuan penelitian dan setuju tanpa paksaan. Yang kedua itu tidak merugikan, yaitu penelitian tidak boleh membahayakan baik secara fisik, mental maupun lingkungan. Jadi resiko harus ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga berbuat baik, artinya penelitian harus memberikan manfaat, jangan sampai resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu yang keempat yaitu keadilan, semua objek penelitian harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi. Lalu dalam penelitian yang menggunakan hewan itu ada 3 prinsip, yaitu 3R. Yang pertama, reduction, berarti mengurangi jumlah hewan yang digunakan. Yang kedua, replacement, berarti mengganti hewan dengan metode lain jika memungkinkan. Yang ketiga, refinement, berarti memperlakukan hewan dengan baik dan meminimalkan rasa sakitnya. Lalu yang ketiga itu berdasarkan integritas ilmiah. Yang pertama, jujur dalam mengumpulkan dan melaporkan data. Yang kedua, tidak melakukan plagiarisme atau memanipulasi data. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan. Selanjutnya itu ada perbedaan penelitian biologi murni dan pendidikan biologi. Nah, biologi murni itu mengkaji konsep biologi seperti zoologi, botani, mikrobiologi, teknologi pangan, inventaris makhluk hidup, lalu fokusnya pada objek biologi secara langsung dan menggunakan metode eksperimen atau laboratorium. Lalu tujuannya untuk menemukan atau menguji fakta ilmiah di bidang biologi. Sedangkan pendidikan biologi itu mengkaji permasalahan dalam pembelajaran biologi, fokusnya pada proses belajar siswa, guru, dan media pembelajaran. Lalu meneliti model, strategi, metode, dan media pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Baik teman-teman, itu dia untuk pemaparan dari kelompok 5 mengenai penelitian biologi murni dan juga research desainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa untuk raise hand ya. Ya boleh, Intan, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Vida. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, izin bertanya kepada kelompok 5. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Intan Kurniati. Izin bertanya, tadi kan Vida ada menyebutkan tentang perkembangan ilmu yang panjang itu ya, jadi kalau nggak salah. Nah, saya mau bertanya, bagaimana sih peran dari penelitian biologi murni ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan jangka panjangnya gitu? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Oke, terima kasih. Baik, Intan izin menjawab pertanyaan Intan ya. Di sini ada beberapa. Nah, Beatrix akan ngejelasin poin beberapanya nanti. Selanjutnya akan dijelasin sama rekan kelompok 5 ya. Yang pertama itu ada sumber pengetahuan dasar, yaitu menjadi landasan bagi penelitian terapan dan inovasi. Yang kedua ada penemuan konsep atau teori baru seperti menghasilkan ide dan teori yang bisa berkembang jadi bidang yang baru. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga itu dia berperan dalam pengembangan teknologi secara acak. Jadi lebih diaplikasikannya dalam bidang kesehatan, pertanian, dan bioteknologi. Yang keempat itu penelitian ini bisa membangun kerangka berpikir ilmiah yang lebih sistematis, logis, dan objektif. Oke, selanjutnya yaitu dalam jangka panjang, penelitian biologi murni itu dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan, Intan. Karena selalu memperbarui dan juga memperluas pemahaman manusia tentang kehidupan. Nah, jadi itu jawabannya, Intan. Bagaimana? Oke, berarti untuk kedepannya penelitian tentang biologi murni ini benar-benar banyak manfaatnya gitu ya? Iya, betul sekali, Intan. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk presentasi dari kelompok 5. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.